Oke, jadi mari kita coba bahas lagi mengenai serialnya dari Classroom of the Elite. Dan kali ini itu sendiri masih mengenai isi dari volume pertama pada tahun ketiganya. Spoiler ya tentu aja, video kali ini itu sendiri bakalan jadi video spoiler. Jadi jika kalian itu tidak keberatan, yuk mari kita coba lanjutkan. Nah, jadi pada video kali ini POV akan kembali lagi kepada karakter dari Ayano Koji Kiyotaka, di mana satu ujian khusus telah selesai dengan kemenangan kelas C dan juga kelas D. Dan setelah itu ada acara sambutan kecil dari Shimazaki dan teman-teman sekelasku di Keaki Mall buat rayain kemenangan kami. Lalu saat aku pulang, matahari sudah hampir tenggelam dan sebentar lagi akan memasuki waktu malam. Ya, di waktu senja ini aku menyuruh teman-teman sekelasku untuk pulang terlebih dahulu. Soalnya aku akan mampir dulu ke suatu tempat yang menyimpang dari rute ke asrama. Sambil melihat langit, aku memikirkan hal seperti masa depan. Ya, menurutku sampai sekolah mengumumkan ujian khusus berikutnya paling tidak beberapa minggu lagi. Dan biasanya masa kosong ini akan dipakai murid-murid buat mengisi rasa lelah mereka dengan menjalani hidup kayak siswa biasa. Tapi hari-hari masih tetap berjalan, waktu yang tersisa terus berkurang. Buat tahun ketiga, urusan masa depan juga selalu terasa dekat. Bukan masih April, tapi sudah April. Kelas yang mengejar tidak punya waktu untuk bersantai. Jadi sekarang aku harus tetap bergerak, siapin apa yang bisa disiapkan. Pertimbangin semua kemungkinan yang ada, kayak nyiapin makanan darurat atau alat anti bencana. Kalau nggak kepake, ya itu lebih bagus. Ya, di senja seperti ini murid kelas A yang aku panggil adalah Kushida. Ia berdiri sambil memegangi pagar, menunggu diriku datang sendiri dengan tenang. Kenapa pilih tempat ini buat ketemuan? Tanya Ayano Koji. Dimana saat aku mendekati dan nanya kepada Kushida, Kushida menjawab tanpa berbalik badan. Dulu, waktu masuk sekolah, aku ceroboh. Banyak yang kamu lihat di sini bukan? Jawab Kushida. Ya, dia mengelak dari pertanyaanku, tapi aku tidak perlu memaksanya untuk menjawabnya. Jadi aku lewatin saja pertanyaanku di awal. Sambil menjawab pertanyaannya kembali. Ya, kayaknya seperti itu. Balas Ayano Koji kepada Kushida. Ya, kebetulan ketemu lagi sama hori kita yang satu SMP dulu. Kushida stres berat dan menimbun itu semua. Teman sekelas yang mengira dia kalem pasti kaget banget tahu sifat aslinya. Dulu, Kushida rela pakai tubuhnya sendiri buat menutup mulutku. Itu terjadi 2 tahun yang lalu, tapi kayaknya udah lama banget dan itu terasa aneh. Kayak kecelakaan tapi pas diancam, aku beneran panik. Mikir apa yang harus dilakukan, ucap Ayano Koji. Entahlah, dari dulu di sudut pikiranmu pasti ada rencana buat menjebakku kan? Tanya Kushida. Nggak ada niatan begitu, beneran, balas Ayano Koji. Ya, meski aku menjawab begitu, Kushida cuma melirikku sebentar. Kelihatannya dia tidak percaya. Ya, waktu awal masuk sekolah, masih banyak yang aku nggak tahu soal hubungan antar manusia. Soal urusan teman seumuran, itu paling sulit. Di weight room, teman sebaya satu persatu gagal dan menghilang. Aku sudah lama sekali di lingkungan yang seperti itu sendirian. Mendekati lawan jenis seumuran, dari keluar weight room sampai masuk sekolah, tidak pernah sekalipun kulakukan. Di mana aku mulai memikirkan hal tersebut dan ternyata aku salah. Aku setidaknya pernah 1 kali mendekati teman lawan jenisku sebelum masuk ke dalam sekolah. Aku pernah ketemu sama cewek yang gagal di weight room 1 kali. Namun otakku menganggap itu nggak terlalu penting, jadi ingatan soal dia hampir menghilang. Momen masa kecil yang nggak perlu tiba-tiba aku ingat, tapi aku penasaran. Nama cewek itu siapa? Ngomong apa waktu itu? Atau malah nggak ngomong sama sekali? Pertanyaan itu malah memenuhi pikiranku pada saat ini. Namun 99% aku nggak bisa ingat. Mungkin efek samping otakku cuman fokus belajar di weight room. Ya, kalau nggak keluar dari sana, aku nggak bakalan mikirin ini. Gara-gara belajar macam-macam drama manusia di sekolah ini, aku mulai penasaran sama masa laluku, cewek itu, dan yang lainnya. Mereka sekarang pada ngapain ya? Apa ada yang kayak Yagami diuji coba ulang? Mungkin saja, pikir Ayano Koji. Namun saat aku mulai melamun, Kushida kembali lagi bertanya, kenapa panggil aku? Ya, karena aku memikirkan masa lalu dan diam, Kushida mulai bertanya kembali. Soal kelas kalian, aku sedikit agak khawatir, ucap Ayano Koji. Beneran? Kalau peduli kamu gak bakalan pindah kelas bukan? Jelas Kushida. Ya, itu benar, balas Ayano Koji. Apa ada maksud lain? Tanya Kushida kembali.
Ya, aku berdiri di sebelah Kushida, dan karena dia cepat tangkap, aku langsung ke intinya. Buat nyusul kelas A, punya orang dalam bakalan membantu banget ke depannya, ucap Ayano Koji. Hah? Jangan bilang kamu suruh aku untuk mengkhianati kelas, ucap Kushida. Tepat, kalau hasilnya oke, akan aku bayar pakai poin pribadi, balas Ayano Koji. Ya, pas aku ngaku, Kushida terlihat tidak percaya dan mulai ketawa kecil. Gara-gara transaksi poin pribadi itu, aku akan kena masalah. Kamu kira aku bakalan bantu musuh kayak kamu, balas Kushida. Ya, Kushida tidak melihatku, dia langsung tegas menolakku. Bebas kalau kamu tidak mau bantu, tapi kalau begitu, rahasiamu nggak bisa aku jamin, ancam Ayano Koji. Ya, sifat aslinya Kushida sudah ketahuan di kelas A, tapi di kelas lain belum banyak yang tahu soal itu. Kamu kira itu ancaman? Ryuen juga tahu soal itu, balas Kushida. Justru karena Ryuen, kalau dia menyebarkan gosip jelek soal kamu, orang nggak bakalan mudah percaya sama dia, balas Ayano Koji. Kedepannya, fakta kalau Kushida yang licik tersebar oleh Ryuen, kamu bisa menolak dengan bilang, aku nggak tahu. Murid kelas A juga nggak bakalan bantu Ryuen. Kalau begitu, kamu juga sama bukan? Pindah seenaknya, kalau nyebarin rahasia nggak akan ada jaminan orang akan percaya, tegas Kushida. Tergantung caranya, balas Ayano Koji. Pede banget kamu kira kamu bisa, tantang Kushida. Aku tidak menyangkalnya, jawab Ayano Koji. Ya, jawabanku nggak bikin si Kushida jadi kaget, kayaknya dia sudah memprediksinya. Tanpa aku, kelas hori kita yang payah begitu, pasti gampang kamu hancurkan, ucap Ayano Koji. Gak segampang itu, hori kita pasti bangkit sebentar lagi, balas Kushida. Oh, ternyata kamu menilai dia cukup tinggi juga, balas Ayano Koji. Ya, hori kita sendiri mungkin susah, tapi kalau teman sekelasnya bantuin dia, itu beda cerita. Cepat atau lambat dia bakalan jadi rintangan besar buat kelas C dan juga kelas D. Lagian, kalau nanti aku harus bikin orang keluar paksa, ceritanya juga bakalan berbeda bukan, ucap Ayano Koji. Ya, pas aku bilang begitu, Kushida akhirnya melihatku dan mencoba untuk menebak maksudku. Bikin orang keluar dari kelas kami, tanya Kushida. Gak ada salahnya melakukan hal itu tanpa terkecuali. Ya, pakai informasi dari Kushida dan bikin satu orang murid keluar dari kelas A, pasti cuma satu yang dipikirkan oleh si Kushida saat aku mengatakan hal tersebut. Itu resikonya besar sekali, dapat duit sedikit tapi turun peringkat kelas. Kalau aku nggak lulus di kelas A, itu percuma. Apalagi kalau ketahuan aku kerjasama dengan kamu, posisiku pasti bakalan habis, terang Kushida. Ya, kalau begitu tinggal kumpulin poin pribadi saja yang cukup buat kamu pindah dalam setahun ini, balas Ayano Koji. Seberapa serius kamu ngomong begitu? Tanya Kushida. Ya, dia skeptis cuman di permukaan, gak beneran coba cari tahu mana yang benar dari perkataanku. Dari awal dia menganggapku bohong atau ada alasan lain. Dia juga sengaja menutupin maksudnya, biar aku gak bisa baca emosinya. Kayak gak mau aku tahu posisi perasaannya pada saat ini. Aku gak suruh kamu jawab sekarang. Mau cerita ke hori kita atau siapapun soal tawaran berkhianat ini, itu bebas. Kalau rekam pakai ponsel, sebarin sesukamu. Itu malah bikin kelas hori kita makin solid, ucap Ayano Koji. Apa itu? Jadi kamu mau apa? Jatuhin kelas A atau bukan? Tanya Kushida. Sayangnya, yang aku mau nggak cuma satu, ucap Ayano Koji. Ya, aku menghindari detail penjelasannya, tapi Kushida kayaknya nggak niat buat cari tahu lebih lanjut soal itu. Nggak ngerti, tapi yang pasti kamu mau seenaknya sendiri. Di ujian khusus juga, cuma kamu yang dapat nilai sempurna. Udah nggak perlu sembunyiin apa-apa lagi ya? Tanya Kushida. Ya, begitulah, balas Ayano Koji. Aku rasa hari ini sudah cukup ya menyampaikan apa yang perlu aku sampaikan. Jawaban Kushida bisa didengar lain waktu. Kamu kasih saran ke kelasnya Ichinose kan? Mereka berhasil menebak 3 orang. Tanya Kushida kembali. Cuman sedikit. Lihat kondisi mental hori kita, pasti Hirata yang ambil alih. Yukimura pasti bilang dia bisa menang meskipun kena penalti. Michan bakal setuju buat penuhi ekspektasi Hirata. Hori kita yang memimpin bakalan diistirahatkan, nggak dipakai. Selain itu, Koenji yang lumayan serius belajar bisa jadi lubang buat diserang, gitu aja. Jelas Ayano Koji saat ia mencoba memberikan saran ke Ichinose. Kalau tebakanmu salah, kamu bisa disalahkan loh. Kamu nggak takut? Tanya Kushida. Tentu saja itu cuman prediksi. Nggak ada jaminan pasti. Tapi ketimbang memilih 5 tanpa berpikir,
taruhan ini lebih worth it, jelas Ayano Koji. Ya, di balik prediksi itu, ada info dari Hirata yang kukumpulkan. Dari siapa? Strategi seperti apa? Itu bukan cuman kekuatanku, Ichinose sendirilah yang bergerak. Mengumpulkan informasi langsung, itu nggak boleh dilupain. Makanya Ichinose bisa menerima saranku. Hubungan ini nggak bakalan berjalan kalau cuman andalin satu pihak doang, anggap Ayano Koji. Nah, saat menjelaskan hal tersebut, tiba-tiba saja ponselku bergetar. Aku mengambilnya, lalu melihat ke arah layar. Dari siapa? Tanya Kushida. Hashimoto. Dia ngajak lanjutin pesta sambutan di asrama, balas Ayano Koji. Kamu berhasil menghasilkan sesuatu di ujian ini, dan juga sudah diakui oleh kelas C, tanya Kushida. Ya, begitulah, balas Ayano Koji. Ucap Kushida saat aku mau pergi dan berbalik badan. Apa? Jawab Ayano Koji. Beneran bakalan siapin poin pribadi buatku kan? Tanya Kushida. Pasti, sebelum kamu mengkhianati kelas A, aku bakalan kasih tahu jumlahnya. Kalau nggak cocok, tolak saja. Tapi sekarang nggak perlu, dompetku dan kelas lagi sedikit banget, jelas Ayano Koji. Ya, jumlah yang bikin Kushida puas, sayangnya nggak bisa langsung aku siapkan. Beri aku waktu buat mikir, ucap Kushida. Tentu, aku nggak bakalan kasih batas waktu, balas Ayano Koji. Nah, saat aku berjalan beberapa langkah untuk pergi, aku merasa dilihatin lagi dari belakang. Dan saat aku berbalik, aku melihat Kushida sedang memegangi pagar dan masih melihat ke arahku. Aku, meski nggak suka, lumayan menghargai kamu loh, ucap Kushida. Namun sebelum aku sempat menjawab, dia mengalihkan pandangannya kembali. Cuman itu yang pengen kamu bilang. Oke, sampai ketemu lagi, ucap Ayano Koji. Ya, dari cara yang ngomong kepadaku penuh makna. Aku berpikir kalau sekarang aku nggak perlu mikirin soal Kushida lagi. Sisanya Kushida pilih kepentingannya sendiri atau kelas. Nah, singkat cerita, setelah pertemuanku dengan Kushida dan berakhirnya acara sambutan kemenangan kelas, keesokan harinya sepulang sekolah, muncul sebuah persoalan di kelas yang ingin segera aku selesaikan. Awalnya, aku berencana mengajak seseorang berbicara dalam waktu dekat. Namun justru dia yang lebih dulu menghubungiku. Ia mengatakan ingin bertemu saat ini juga. Ya, seolah panggilan mendesak yang tak bisa ditunda, aku pun langsung menurutinya, meninggalkan kelas tanpa banyak berpikir. Di koridor, para siswa mulai tampak ramai, bersiap untuk segera pulang. Aku sempat berpapasan dengan Hondo dan juga Okia, teman sekelasku yang lama. Namun mereka segera mengalihkan pandangan mereka. Sepertinya bukan hanya karena aku telah pindah kelas, melainkan juga karena hasil ujian kali ini. Perlahan namun pasti, pandangan mereka terhadapku mulai berubah. Namun aku tidak terlalu memikirkan hal tersebut dan langsung berjalan ke arah pintu keluar sekolah. Lalu melanjutkan langkah dan menuju asrama. Di tengah jalan aku melihat Utomiya dan juga Tsubaki sedang berjalan ke arahku. Halo, sapaku singkat. Utomiya tampak tak menyembunyikan ekspresi malasnya. Dia hanya mengangguk kecil. Sepertinya sudah lama aku tidak melihat kalian bersama, ucap Ayano Koji. Kami memang tidak selalu bersama, jawab Tsubaki dengan nada datarnya. Tidak ada topik pembicaraan yang penting, jadi aku terus berjalan tanpa berhenti. Katanya, kamu pindah kelas ya? Sepertinya hal itu mulai jadi bahan pembicaraan, ucap salah satu dari mereka berdua. Tsubaki tampak tidak terlalu peduli, tapi tetap menoleh saat berbicara, seolah hanya menyampaikan obrolan ringan. Baru saja naik ke kelas A, sekarang turun ke kelas C. Tidak biasa, ucap Tsubaki. Ya, berarti senior memang luar biasa bukan? Balas Ayano Koji. Mungkin begitu, jawabnya singkat. Terakhir kali aku bertemu Tsubaki adalah saat kegiatan perkemahan. Pagi-pagi kami sempat bertemu dan mengobrol sebentar tentang hal-hal seperti siapa yang ingin kutemui setelah lulus sekolah nanti. Namun obrolan itu terputus ketika Horikita dan Ibuki terbangun. Sepertinya masih ada kelanjutannya, tapi sejak saat itu kami tidak pernah berbicara kembali. Kini kami bertemu lagi, namun dia tampak tidak berniat untuk membahas apapun. Sikapnya menunjukkan bahwa percakapan ini tidak penting baginya. Kami ada urusan lain, jadi kami duluan ya, ucap Tsubaki. Ya, silakan, aku juga memang sedang terburu-buru karena sudah ada janji. Jadi tidak bisa mengobrol lama, kami berjalan melewati satu sama lain. Namun saat berpapasan, Tsubaki sempat menatapku tajam sejenak. Tatapan itu menyiratkan bahwa ada sesuatu yang ingin ia sampaikan. Setelah mereka lewat, aku tiba-tiba saja merasakan ada sesuatu yang sangat familiar. Tsubaki Sakurako ya. Sebuah kenangan yang sudah lama kulupakan.
sebuah kenangan yang sebenarnya tak perlu untuk diingat kembali. Namun manusia memang aneh. Meski merasa sudah melupakan, ternyata bisa saja semuanya muncul kembali. Apaan sih? Tiba-tiba nyebut nama lengkap. Serem banget, ucap Tsubaki. Mungkin ia mendengar suaraku. Ia lalu berhenti, lalu menoleh ke belakang, dan ekspresinya tampak agak kesal. Kata seram mungkin terdengar berlebihan, tapi memang dipanggil dengan nama lengkap bisa membuat seseorang merasa tidak nyaman. Sekarang sih aku sudah terbiasa, tapi dulu waktu Morishita memanggilku seperti itu, rasanya benar-benar aneh. Ingat percakapan kita saat di perkemahan? Tanya Ayano Koji. Hah? Kamu masih ingat apa yang kita bicarakan? Bukankah menurutmu itu tidak terlalu penting? Ngomongi apa sih kalian? Tanya Utomiya dengan nada tajam. Namun Tsubaki langsung menolak dan menjawab, itu nggak ada hubungannya sama kamu, Utomiya-kun. Tanggapan Tsubaki yang dingin membuat Utomiya terdiam dan mengalihkan pandangannya, di mana Utomiya terlihat sangat canggung pada saat itu. Waktu itu, pembicaraan kita sempat terpotong bukan? Lanjut Ayano Koji. Iya sih, tapi karena kamu nggak nganggap itu penting, jadi aku pikir nggak usah dilanjutkan, ucap Tsubaki. Belakangan ini, aku kepikiran seseorang yang ingin aku temui, selain keluarga. Mungkin karena pengaruh pembicaraan kita waktu itu. Jadi terima kasih, ucap Ayano Koji. Selain keluarga, siapa? Tanya Tsubaki dengan pelan. Awalnya aku kira perkataan tadi hanya akan membuatnya bingung, tapi ternyata dia justru tertarik dan bertanya kembali. Gimana ya bilangnya? Kalau boleh menyebut satu, mungkin orang itu adalah teman masa kecilku, ucap Ayano Koji. Ya, aku mulai mengingat kembali sebagian besar nama teman seangkatanku di Waitroom yang sudah lama terlupakan. Namun ada satu orang yang masih tertinggal di dalam ingatanku, seorang gadis yang bernama Yuki. Sepertinya begitu, aku tidak terlalu yakin, tapi mungkin karena bunga Yuki Tsubaki, atau karena Tsubaki yang sedikit mengingatkanku padanya, dan ingatan itu perlahan muncul kembali. Seolah sebuah kebetulan kecil yang mampu mematik kembali memori yang samar. Atau apakah ini benar-benar hanya kebetulan? Senpai suka salju nggak? Itu yang Tsubaki tanyakan saat di perkemahan. Saat itu pertanyaannya terasa biasa saja, tapi sekarang rasanya berbeda. Kalau bertemu, kamu mau ngapain? Tanya si Tsubaki. Sebenarnya aku sudah tidak peduli lagi, tapi entah mengapa Tsubaki masih ingin tahu. Bukan berarti aku nggak benar-benar ingin bertemu, hanya iseng saja. Mungkin rasa rindu yang sesaat, ucap Ayano Koji. Ya, dulu dan sekarang, jika suatu hari kami benar-benar bertemu, rasanya pasti akan berbeda. Tapi mungkin memang lebih baik tidak bertemu sama sekali, karena meskipun kelihatannya berbeda, pada akhirnya tetap sama juga. Perasaan yang muncul sekarang hanyalah emosi sesaat, tidak akan menjadi apa-apa. Mau ada hubungan antara gadis itu dan Tsubaki atau tidak, pada akhirnya semua hanyalah omong kosong yang tidak berarti, anggap Ayano Koji. Nah, jadi kurang lebih seperti itulah lanjutan dari isi volume pertama pada tahun ketiga dari Classroom of the Elite itu sendiri. Dimana jika kalian suka dengan konten seperti ini, kalian bisa bantu aku dengan cara tulis di kolom komentar. Bang, lanjut bang, nanti akan aku coba lanjutin. Dan akhir kata itu aja dulu mengenai video singkat kali ini. Dan jika ada yang salah aku minta maaf. Dan sampai jumpa di pembahasan anime lainnya. Jenny.